Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Jumpa lagi di podcast Bawa Santai, buka wawasan tentang demokrasi. Ya, Bawa Santai kita kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Pak Muhammad Hafiz. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Semarang, divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Bagaimana kabarnya Pak Hafiz? Alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah. Jauh-jauh kita datangkan dari Nyat Nyono kaki Gunung Ungaran. Ya, mungkin Pak Hafiz sudah tidak tidak asing lagi dengan ruangan ini. Ruangan kita yang serbaguna ini, eh, mungkin hal yang baru kita sudah punya meja dan bersih Pak, gitu, alhamdulillah. Selanjutnya narasumber yang kedua ada Ibu Umi Nuamah, Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang. Sehat Bu Umi? Baik. Alhamdulillah. Ya, ini menjelang Ramadan nampaknya sudah banyak undangan mengisi kultum nih, Mami. Ya, tinggal Mas yang membuatkan jadwalnya. Siap. Gini, sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, menurut saya ini termasuk hal yang baru, karena sebenarnya kita tahu bahwa ketika, akan pemilu, partai politik itu akan mendaftarkan untuk menjadi peserta pemilu yang kemudian nanti diverifikasi administrasi maupun faktual. Jika memenuhi syarat, maka ditetapkan menjadi peserta pemilu. Nah, ini mungkin yang pertama saya ingin ke Pak Takis terlebih dahulu, sebenarnya seperti apa pemutakhiran data partai politik, khususnya urgensinya bagi pemilu yang akan datang? Monggo, Pak. Terima kasih Mas Budi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berdiskusi dengan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Semarang. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Pak Sekretaris Pak Sek ya, Pak Kasek, Kepala Sekretariat KPU Bawaslu Kabupaten Semarang beserta seluruh staf. Terkait dengan pemutakhiran data partai politik yang dilakukan oleh KPU, itu tentunya kita mendasari dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Yang kedua, mendasari dari PKPU Nomor 11 Tahun 2022, perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2002, terutama di pasal 7. Pasal 7 itu, yang berhubungan dengan setiap partai politik selain harus, ada kepengurusan di tingkat provinsi 75% dari jumlah provinsi yang ada, dan kemudian 50%, eee, pengurus kecamatan yang ada di provinsi tersebut, terus yang ada di kabupaten, terus kemudian ada syarat juga ini yang berhubungan dengan terutama keanggotaan partai politik. 1/1000 atau 1/1000 bahasanya di pasal 7 itu dari jumlah penduduk, tidak dari jumlah pemilih ya Mas Budi. Jadi ini mirip dengan penataan dapil sebetulnya, pakainya kalimat jumlah penduduk gitu. Nah, kenapa kemudian pemutakhiran ini penting? Ya karena akan berhubungan dengan termasuk keterwakilan 30% perempuan itu di tingkat kabupaten provinsi. Sehingga harapannya KPU melakukan ini, partai politik itu sudah siap ketika nanti harus ada proses verifikasi administrasi maupun faktual terhadap kepengurusan maupun keanggotaan partai politik di kepesertaan pemilu di pemilu berikutnya. Kalau di Indonesia insya Allah di tahun 2029 begitu Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Tafes ya. Selanjutnya dari sisi pengawas nih dari Bawaslu, urgensinya apa Bu pemutakhiran partai politik ini? Terima kasih Mas Budi. Kalau tadi Pak Talhes menyampaikan dari sisi regulasinya mulai dari Undang-Undang Partai Politik,
kemudian di Undang-Undang 7-nya begitu ya, ada di pasal 172 kalau tidak salah, 173. Kemudian, PKPU-nya dari PKPU 4, ke PKPU 11 di situ memang ada amanah. Ini kayaknya sesuatu yang memang baru ya Pak Tauhis ya, karena memang dulu belum pernah ada yang namanya pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Kelihatannya memang baru di tahun 2025 kemarin semester 1, kemudian semester 2 ini lanjut di 2026. Saya rasa ini karena sesuatu yang baru, eee, walaupun memang di PKPU sudah ada amanah itu ya, PKPU-nya sudah ada amanah. Kami sebagai Bawaslu, apa namanya, apa yang kemudian menjadi urgensi adanya pengawasan ini, apa yang kemudian dilakukan oleh KPU ya itu menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban Bawaslu untuk mengawasinya begitu, termasuk memastikan bahwa, data ketika ada pemutahiran data partai politik berkelanjutan itu adalah datanya valid dan akurat. Tidak hanya sekedar ada pemutahiran itu selesai, tetapi Bawaslu memastikan data yang dimutakhirkan itu adalah data yang benar begitu, sehingga nanti yang diharapkan oleh KPU ketika nanti pada saat penetapan partai politik, sebagai peserta pemilu begitu, tidak ada persoalan nanti. Ini seringkali terjadi itu kan, ketika pada saat pendaftaran partai politik, ada hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Tauhis misalnya, keanggotaannya ternyata ada yang kurang begitu, ternyata keanggotaannya itu ada yang sebetulnya itu PMS, tidak memenuhi syarat. Termasuk, ini yang seringkali diabaikan adalah soal kuota perempuan terkait dengan, SK kepengurusan yang kadang kala itu tidak dianggap penting padahal itu amanah di dalam Undang-Undang 7 ada. Kemudian, dikuatkan kembali di dalam PKPU. Saya rasa itu Mas, jadi, menjadi sangat urgent, sangat penting sekali pengawasan terhadap pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Iya. Jadi tadi disampaikan bahwa, pemutakhiran ini nanti bisa membantu partai politik dalam Iya. nanti pendaftaran peserta pemilu di 2029 nanti gitu ya, Bu. Kemudian kepentingannya Bawaslu ya dia akan mengawasi, eee, memastikan agar dokumen dan datanya itu benar begitu. Ya, Pak kalau kita, berbicara mekanismenya, teknisnya, mekanisme pemutakhiran data parpol yang dilakukan KPU itu bagaimana, Pak? Mungkin karena tadi ya dijelaskan bahwa ini kan hal yang baru, yang sebelum-sebelumnya itu belum ada gitu. Mungkin biar, sahabat Bawaslu juga paham seperti apa ini. Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi, di pemutakhiran data partai politik itu lewat surat terakhir ya dari KPU, surat KPU nomor 658 tahun 2024, terus kemudian diperubah atas perubahan surat nomor 1365 tahun 2023, itu kemudian surat itu juknis terkait pemutakhiran data parpol lewat, Sipol. Terus kemudian surat terakhir yang kami terima di semester 2 kemarin, surat nomor 1983 tahun 2025 tentang pemutakhiran data parpol lewat Sipol. Nah, di situ tidak hanya kemudian kepengurusan di tingkat kabupaten dan kecamatan begitu ya, kalau konteksnya kabupaten, terus kemudian ada, alamat domisili kantor, begitu Mas Budi, sama keanggotaan. Nah, kalau di keanggotaan saya sedikit cerita dulu sedikit ya. Ya, jadi kalau di keanggotaan kebetulan kalau di KPU itu pemutakhiran data parpol itu kan harusnya per semester. Tapi secara teknis kami juga di internal itu melakukan secara per triwulan. Karena berbarengan dengan, pemutakhiran data, pemilih semacam itu, PPDB yang baru. Sehingga hasil pemutakhiran data pemilih yang baru, itu kami sandingkan dengan data anggota partai politik dan kepengurusan yang ada di Kabupaten Semarang. Misalnya ini partai A misalnya, keanggotaannya nyebut nama si fulan misalnya. Tapi ternyata di PPDB itu, si fulan ini sudah menjadi anggota TNI misal. Itu harus kan sudah TMS, sehingga di data partai politiknya ini kan harusnya juga sudah dicoret. Oh iya. Nah, hasil pencatatan kami itu kami sampaikan secara berkala kepada partai politik untuk ditindaklanjuti. Karena
yang bisa menghapus keanggotaan atau menambahkan keanggotaan atau merubah, kepengurusan, data kepengurusan itu ya partai politik lewat sipol Sipol. semacam itu, Mas Budi. Jadi setelah, KPU melakukan itu, mmm, sebelum KPU melakukan itu partai politik kita bagi, di Kabupaten Semarang itu ada ya pengurus tingkat kabupaten itu yang memiliki akses sipol langsung, ada yang akses sipol hanya berhenti di tingkat, Di provinsi, sih. ada yang langsung dihandle oleh pusat. Kalau per Desember kemarin, partai politik di Kabupaten Semarang yang bisa mendapatkan akses sipol dari DPP itu antara lain PDIP, Gerindra, terus kemudian bukan, PSI itu dari langsung dihandle oleh DPP, setahu saya 2 partai tersebut, Mas. Jadi yang lain itu kalau Demokrat dihandle dan PAN itu dihandle oleh provinsi, lainnya itu langsung dari DPP begitu. Terus setelah partai politik melakukan pencermatan Mas Budi di Iya. masing-masing data sipolnya, KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan, keabsahan, kesesuaian dokumen yang diunggah di sipol tersebut. Nah, tentunya di surat 1983 Bawaslu juga mendapatkan akses tapi hanya via ya, itu ini ya. Nah itu tapi setidaknya Bawaslu sudah memiliki akses, kalau memang hal-hal yang misalnya di akun viewer itu tidak bisa didapatkan informasi secara maksimal, seperti biasa kalau Bawaslu bisa langsung ke KPU untuk berkoordinasi. Bahkan kalau kita melakukan koordinasi dengan partai politik, KPU tidak selalu tidak, melupakan Bawaslu untuk hadir, untuk melakukan pengawasan langsung dan koreksi langsung di forum tersebut. Nah, setelah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya, misalnya data partainya ini kantornya berubah nih misalnya, asalnya di Jalan Ahmad Yani misalnya itu bergeser ke Jalan Diponegoro misalnya. Maka KPU juga harus melakukan verifikasi, data tersebut baik, administratif maupun secara faktual begitu. Terus kemudian hasil verifikasi tersebut, eee akan kami catat dan kami pantau secara berkala sebagai bagian dari pemutahiran berkelanjutan. Begitu Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Talakis. Jadi tahapannya, itu berbasis sipol sebenarnya Pak ya. Jadi mereka mengirimkan data dan dokumen kemudian diverifikasi. Kemudian tadi yang menarik adalah data keanggotaan, di mana ternyata juga KPU selama ini kan melakukan, pemutahiran daftar, eee, pemilih berkelanjutan dan itu nanti disandingkan dengan, keanggotaan parpol yang sudah tidak memenuhi syarat begitu. Kemudian dari sisi pengawasan Bu Umi, jadi sebenarnya udah di-spill oleh Pak Taukis ini. Salah satunya kendalanya adalah, dari sebelum-sebelumnya gitu ya, adalah akses yang terbatas viewer gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi pengawasannya Bu? Oke, terima kasih, Mas Budi. Tadi sudah disampaikan panjang lebar, terkait dengan bagaimana mekanisme, pemutahiran. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengawasannya. Kalau pengawasan, saya bagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah prapengawasan. Jadi sebelum pengawasan pun kita menyiapkan, karena ini perintah dari ST 41 tahun 2025 tentang pengawasan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Kemudian, dari perintah yang ada di SE tersebut kita pertama ya Pak Talhes kemarin kita sudah lakukan koordinasi, apakah sudah dilakukan, apa namanya, pemutahiran data partai politik berkelanjutan karena itu sudah melewati semester 1 kemarin begitu. Kemudian, kita sudah berkoordinasi, apa namanya, dengan KPU, kemudian kita lanjut dengan, hal-hal yang bersifat administratif maaf Mas, dengan Ya. pembentukan, apa, tim fasilitasi kemudian, selanjutnya kita
pertama kali yang kita sampaikan adalah imbauan kepada KPU. Ini saya rasa penting. Tapi kita tidak memberikan imbauan kepada partai politik. Kenapa kita hanya memberikan imbauan kepada KPU? Karena ini memang kewenangannya ada di KPU di dalam melaksanakan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Sehingga imbauan kami hanya kepada KPU begitu. Dan imbauan ini sudah kami sampaikan dan kemudian saat itu KPU melakukan sosialisasi ya, sosialisasi kepada partai politik untuk melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan sehingga kemarin akhirnya ada masukan-masukan termasuk ada informasi misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Tauhid ternyata ada partai politik yang akunnya dikelola sendiri di kabupaten, ada yang di provinsi, ada yang di RI. Saya rasa itu masing-masing punya kendala sendiri-sendiri begitu. Itu pada tahapan pra pengawasan. Kemudian pada tahapan pengawasan pastinya karena hanya berbasis sipol, Pak, dan sipol Bawaslu sangat terbatas sekali. Tadi juga sudah disinggung bahwa viewer sejak dulu memang kita tuh viewer. Jadi kadangkala ada perubahan kita nggak tahu, terutama pada data keanggotaan kita nggak tahu. Bahkan kita tidak bisa mendownload data keanggotaan partai politik sehingga kita tidak tahu apakah data nama ini sudah TMS atau belum sehingga kita menjadi kesusahan ketika data itu nanti akhirnya akurat atau tidak. Maka kemudian tadi KPU sudah mencoba untuk menyandingkan antara data pemilih berkelanjutan dengan data partai politik. Saya rasa ini cukup bagus sehingga nanti ketika ada rapat kayak gini kita diundang, Pak. Tidak dari divisi pencegahan kalau di kami termasuk divisi yang menangani di penyelesaian sengketa dan hukum sehingga kita bisa nyambung data yang ada dengan data anggota partai politik sehingga kita bisa memastikan harusnya ini yang TMS itu harus dicoret dan diganti dengan yang baru sehingga pada saat nanti pada tahapan pendaftaran itu teman-teman dari partai politik sudah jauh lebih siap. Kemudian dari hasil pengawasan kami melalui sipol yang terbatas, tapi itu bukan kemudian kami berhenti di situ, kami tetap koordinasi dengan KPU, termasuk kita meminta berita acara, itu bagian penting bagi kami untuk menganalisis. Selanjutnya setelah kita pengawasan adalah analisis terhadap data. Dari data yang ada hasil pengawasan kita analisis termasuk ada enggak partai politik yang memang SK-nya mengalami perubahan. Kita pastikan dulu SK-nya ini sesuai atau tidak. Kita lihat satu persatu dari SK yang dicantumkan di dalam sipol. Kemudian soal kuota perempuan. Kita hitung Pak itu, kuota perempuan. Dari data pengurus yang ada benar enggak ini 30% terpenuhi. Kemarin kami coba lihat dari 2 partai kalau tidak salah, ada 2 partai itu yang semuanya sudah terpenuhi kuota perempuannya. Saya rasa KPU juga harus melihat itu, jangan sampai hanya melihat data aja, tapi kemudian ternyata ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Itu Mas, jadi ada 3 tahapan tadi, pra pengawasan, pengawasan, kemudian analisis terhadap data hasil pengawasan, begitu. Oke, baik Bu Umi. Tadi juga disampaikan yang menarik dari Bu Umi adalah terutama mengenai keterwakilan perempuan 30% Bu ya. Karena memang dari awal Bu Umi konsen di sana, Pak. Jadi kalau soal menyangkut kata perempuan itu langsung langsung ya, Pak, Talkes, tahun 2025 kemarin, Pak, kan ada 2 semester pemutahiran itu. Jadi ada dari semester 1 itu berapa parpol, Pak, dan kemudian semester 2 itu berapa parpol, dan tadi ya, kendalanya itu sebenarnya apa? Kalau dari sudut pandang KPU khususnya begitu. Ya, Mas Budi. Jadi saya buka data dulu ya, Mas. Ya, siap, Pak. Kalau di semester pertama itu sebetulnya yang mengajukan, partai yang mengajukan perubahan data partai politik itu ada 4, Mas, awalnya. Itu yaitu Partai Nasdem, itu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Umat, dan satu Partai PAN. Tapi Partai PAN kemudian di tengah jalan itu menghentikan proses pengajuan perubahannya begitu. Itu yang semester pertama, Mas Budi. Yang semester kedua itu ada, jadi kalau
di KPU sendiri selain melakukan pencermatan dokumen di sipol itu, kita juga membuka helpdesk sebetulnya Mas Budi. Jadi kita kemarin melakukan pelayanan helpdesk itu selama jam kantor kecuali di hari terakhir gitu ya. Hari terakhir sebelum masa pemutakhirannya ditutup, hari terakhir itu kita sampai jam 23.59 begitu. Termasuk kami melayani lewat telepon, lewat WA begitu. Kemarin ada satu partai yaitu Nasdem juga, itu sempat menanyakan tentang keterwakilan perempuan yang di tingkat kecamatan. Kami jawab kalau di undang-undang partai politik maupun di PKPU tentang syarat peserta pemilu itu hanya di tingkat kabupaten Mas Budi saat itu. Karena Nasdem pada saat itu juga sedang melakukan penataan kepengurusan di tingkat kecamatan saat itu Mas Budi. Nah, di semester kedua itu ada 8 partai Mas Budi, itu Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Prima, Partai PSI, kemudian Partai Umat Mas Budi. Itu beberapa hal ya. Jadi ada yang domisili kantor, ada yang kepengurusan, terus ada yang keanggotaan begitu Mas Budi. Jadi ada kenaikan gitu Pak ya, dari semester 1 yang hanya 4 parpol, kemudian semester 2 8 parpol. Berarti kan sosialisasi KPU juga termasuknya berhasil gitu kan? Iya. Kan. Ya, Begini Mas Budi, saya tambahkan ya. Jadi dari 8 partai tersebut itu ada 3 partai, PKB, PKS, dan Partai PSI yang data pemutakhirannya tidak sesuai antara SK dari pengurus di pusat dengan data yang diunggah pada sipol. Nah, karena ada ketidaksesuaian, kami teruskan kepada partai politik tersebut untuk diperbaiki ketidaksesuaian ini nanti di semester pertama di tahun 2026 begitu. Artinya apa? Apabila ada ketidaksesuaian data dari partai ketika perbaikan dan yang diunggah di sipol itu tidak sesuai, maka kemudian KPU bisanya hanya memberikan rekomendasi. Nah, nanti di semester pertama di tahun 2026 itu bisa diperbaiki semacam itu Mas Budi. artinya KPU itu terus memberikan kesempatan untuk partai politik itu melakukan pemutakhiran gitu Pak ini. Iya Mas Budi, substansinya prinsipnya KPU melakukan semua kerja-kerja kelembagaan ini untuk menempatkan posisi kelembagaan dari posisi sebagai pelayan bagi peserta pemilu maupun calon peserta pemilu begitu Mas. Semaksimal mungkin kira-kira. Sesuai tagline KPU ya Pak. Siap, KPU melayani. KPU melayani. Kemudian dari sisi Bawaslu Bu Umi, mungkin juga bisa disampaikan Ya, hasil-hasilnya. terima kasih Mas Budi. Kalau hasil pengawasan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Talfis ya, bahwa data-data yang disampaikan oleh partai politik melalui sipol ini sebetulnya ya ada hal yang agak kesusahan di Bawaslu dalam hal pengawasan, karena kan pengawasan di SE 41 sudah cukup jelas adalah pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui sipol. Artinya tidak bisa kemudian kita langsung ke partai politik begitu untuk bertanya langsung begitu, karena semuanya berbasis aplikasi begitu. Nah, ini memang ada kendala yang kami hadapi dalam pengawasan ini. Yang pertama adalah terkait dengan kita tidak bisa melihat notifikasi terkait data yang dimutakhirkan itu ada perubahan pemutakhiran atau tidak. Jadi di sipol nggak bisa terlihat itu dari partai politik itu melakukan pemutakhiran atau tidak, itu nggak kelihatan begitu, nggak ada notifikasinya begitu. Ini yang menjadi kesusahan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Talhis di semester pertama pada tahun 2025 ada 4 partai politik begitu ya. Kalau kita tidak koordinasi dengan KPU, mungkin kita tidak mendapatkan informasi itu terkait dengan partai politik yang melakukan pemutakhiran. Termasuk pemutakhiran dalam apa, perubahan SK kah ataupun soal
keanggotaan ada penambahan atau pengurangan, termasuk juga soal domisili. Kayaknya ini belum ada yang menyampaikan soal domisili ya Pak ya. Semuanya masih terkait dengan perubahan SK sama keanggotaan. Untuk domisili kayaknya belum ada yang mengajukan pemutakhiran begitu. Kemudian jadi itu sebelum ke yang kedua itu menjadi persoalan bagi kami juga karena keterbatasan itu sehingga tidak bisa melihat secara langsung partai ini melakukan pemutakhiran begitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan terkait dengan ada beberapa kendala juga di dalam pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Selain terkait dengan data yang kita susah dilihat di notifikasi tidak muncul adalah soal tadi yang saya sampaikan adalah keanggotaan. Padahal ini yang paling banyak yang agak rumit kan soal keanggotaan Pak sebetulnya. Kalau SK itu kan sudah bisa terlihat begitu ya, SK mengalami perubahan begitu. Cuma kalau yang keanggotaan ini yang karena kita tidak bisa mendownload dan sebagainya itu yang kemudian menjadi kesusahan bagi kami. Tetapi tidak jadi masalah bagi Badan Pengawas Pemilu. Kita tetap akan maksimal dalam pengawasan selain kita berkoordinasi dengan KPU dan kami berharap KPU selalu terbuka gitu ya. Selalu terbuka di dalam khususnya dalam pemutakhiran data partai politik berkelanjutan sehingga kita bisa saling ngoreksi gitu. Misalnya terjadi tadi kayak Pak Talhis menyampaikan ada salah satu partai yang mana di situ ternyata yang diupload itu tidak pas gitu ya. Nah, itu kalau kami tahu itu kan kita bisa memberikan tidak sampai ke Mas bukan imbuhan saran perbaikan gitu ya. Tapi kita bisa komunikasi gitu sehingga yang diharapkan substansi dari pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini nanti membantu partai politik menyiapkan diri di dalam pendaftaran partai politik yang akan datang. Terima kasih Bu Umi, Pak Talkes, tahan dulu karena kita ini tidak hanya bertiga saja tapi ada peserta di studio ini yang juga dari tadi sudah menunggu-nunggu untuk ikut bertanya ke narasumber begitu. Ya, bagi peserta, ini mungkin kameranya bisa disorot ke peserta biar kelihatan gitu ya. Ini juga dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke dua narasumber kita. Sebutkan nama ya dan pertanyaan ya. Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Naura Hafizah, mahasiswa magang dari Universitas Negeri Semarang. Tadi sudah dijelaskan mengenai pemutakhiran data partai politik yang mencakup mekanismenya dan pengawasan dan lain-lainnya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada sanksi yang diberikan kepada partai politik jika partai politik tersebut tidak melakukan pemutakhiran data? Terima kasih. Ya. Keren pertanyaannya. Ya, saya tampung dulu, mungkin satu lagi ya kalau ada. Ya, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dini Amiarti. Saya salah satu mahasiswa magang dari Bawaslu dari Universitas Negeri Semarang. Tadi telah dijelaskan pemaparan kita pada sore hari ini yaitu terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan seperti itu. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa bagian penting dalam pemutakhiran itu yaitu salah satunya yaitu menjaga akurasi data pemilih serta melindungi hak politik setiap warga negara. Kemudian pertanyaan dari saya sendiri yaitu mungkin apabila nantinya nama saya tercatat dalam salah satu anggota partai politik itu langkah yang dapat saya lakukan itu seperti apa? Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa dari UNES, Pak. Ini enggak di setting ya, Pak. Tapi ini nampaknya UNES semua ini ya. Ini narasumbernya dua-duanya dari UNES juga. Ya. Saya juga UNES sama. Ya, ada dua pertanyaan Pak Talkes, Bu Umi. Yang bertanya itu terkait dengan sanksi ketika apakah ada sanksi ketika parpol itu tidak melakukan pemutakhiran?
Yang kedua, ketika namanya itu dicatut dalam keanggotaan partai politik itu gimana? Yang pertama mungkin Pak Takis dulu ya Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Pertama tadi Mbak Hafizah ya. Hafizah itu kayak judulnya lagu 5 Minute dulu ketika saya masih muda. Sama yang satu Gimana tuh Pak lagunya? Mbak Rizky Dinar ya, Mbak Rizky Dinar dari UNES, semua adik-adik kita semua ternyata ya. Anak-anak bukan adik-adik. 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 Yang pertama tentang sanksi ya. Kalau sanksi itu kita cenderung sebetulnya mencoba tidak menghindari kata atau kalimat sanksi ya. Jadi seolah biar pemilu itu menggembirakan, menjadi pesta betul-betul ya. Sehingga apa yang ikhtiar apa yang dilakukan KPU ini bagian dari pelayanan. Sekali lagi prinsip KPU itu melayani, menjaga kedekatan yang sama dengan peserta pemilu begitu, atau calon peserta pemilu, tidak memilih-milih begitu. Supaya apa? Supaya calon peserta pemilu atau peserta pemilu yang kemarin di 2024 itu tetap bisa mengikuti pemilu di 2029. Ini ikhtiar yang dilakukan KPU untuk menjaga itu, kira-kira begitu. Nah, sanksinya apa? Ya tidak ada sanksi sebetulnya, Mbak. Kalau di Undang-Undang Partai Politik, di Undang-Undang 7 tentang pemilu, terus kemudian di PKPU kami belum menemukan sanksi yang diatur. Cuman di situ munculnya hanya pendekatannya adalah melakukan pelayanan semaksimal mungkin supaya data-data yang tidak benar atau belum benar itu bisa diperbaiki secara temporari, secara berkelanjutan. Misalnya tadi saya memberi contoh, ada partai politik yang di datanya yang diunggah di Sipol dengan data faktualnya itu tidak sama di tahun 2025 semester kedua, maka kita berikan pemberitahuan ke partai tersebut untuk dilakukan penyempurnaan atau perbaikan di semester berikutnya. Begitu Mbak Hafizah. Terus kemudian sama Mbak Rizky. Nah, ini problem umum, Mbak. Terutama menjelang pendaftaran P3K, CPNS, pendaftaran penyelenggara pemilu sampai di tingkat TPS gitu ya. Itu semua diminta untuk cek Sipol, cek Sipol dulu, cek info pemilu, cek keanggotaan partai, memasukkan NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Nah, di situ akan muncul. Jadi sekalian aja mungkin Mbak Rizky Dinar ini bisa cek coba NIK-nya dimasukkan di info pemilu, apakah nyantol tidak misalnya di keanggotaan partai politik. Cuman ini satu hal, kadang ada yang terlewat syarat misalnya menjadi PNS, TNI, Polri itu kadang tidak hanya keanggotaan, kepengurusan juga tidak boleh. Lah kepengurusan itu kadang orang kalau masuk di kepengurusan partai politik kadang dia tidak menjadi keanggotaan partai politik yang fakta yang ada di Sipol ya, begitu. Sehingga tapi bagi masyarakat cukup mengecek NIK-nya di info pemilu apakah masuk di partai politik atau tidak. Langkahnya bagaimana? Misalnya mau melakukan penyanggahan bahwa saya ini nggak pernah daftar jadi anggota misalnya kayak gitu ya. Kecuali tiba-tiba saya ini kok menjadi anggota Power Rangers ya misalnya kayak gitu itu juga Itu atau kecil, Pak. menjadi anggota pewaris keluarga Zhang misalnya itu juga kan itu berkah biasanya kayak gitu. Nah, coba dilakukan, dicek kalau memang masuk menjadi anggota partai politik, bikin surat pernyataan dulu, Mbak. Surat pernyataan bahwa nama saya merasa saya bukan menjadi anggota partai tersebut.
terus bikin permohonan kepada partai politik. Bisa ditembuskan ke KPU, kalau gitu ke Bawaslu juga bisa sebetulnya. Tapi yang bisa menghapus atau menambah anggota partai politik itu partai politik itu sendiri. Makanya partai politik diberi akses sipol sampai di tingkat DPC, di tingkat bukan DPC ya, tingkat kepengurusan di tingkat kabupaten. Baru kemudian dari pengurus partai tergantung administrasi yang dibutuhkan, misalnya orang itu hanya cukup mendapatkan pernyataan bahwa dia bukan menjadi anggota partai politik kami misalnya kayak gitu. Tapi kalau memang mau dihapus sepenuhnya dari keanggotaan partai politik, maka terus melakukan komunikasi dengan kepengurusan di tingkat kecamatan maupun kabupatennya untuk memastikan nama panjenengan itu terhapus dari sipol atau dari keanggotaan partai politik tersebut. Begitu, Mbak. Iya. Kemudian Bu Umi barangkali ingin ditambahkan Bu pertanyaan adik-adik mahasiswa tadi. Ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa karena penting ini ya bagi masyarakat. Kadangkala hal-hal seperti ini itu biar tugasnya KPU dan Bawaslu gitu ya, tugasnya partai politik kita itu nggak mau tahu, jangan. Karena saya rasa bahwa kita punya kepentingan terhadap semua proses demokrasi di negara kita, termasuk soal pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Karena itu menyangkut kita, menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan dari Mbak Naura sama Mbak Rizky ya, luar biasa tadi, apakah ada sanksi gitu ya. Kalau Bawaslu ini ada beda dengan KPU ya. KPU itu kan selalu melayani partai politik gitu ya. Kalau Bawaslu itu kan mengawasi. Kita punya tugas satu pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu yang menjadi tupoksi kita begitu. Nah, ketika misalnya tadi yang disampaikan, misalnya ada yang tidak sesuai begitu, apakah kemudian ada sanksi? Memang tidak ada sanksi ya. Sebentar, ternyata sudah dikasih info ini. Tanda-tanda. Apa namanya? Tidak di PKPU juga tidak muncul sanksi. Kemudian saya coba lihat di Undang-Undang 7, karena kita masih pakai Undang-Undang 7 walaupun mungkin sebentar lagi undang-undangnya akan berubah begitu. Ini juga tidak ada terkait dengan sanksi, apalagi sanksi dalam pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Akan tetapi di sini ini kan sebetulnya disiapkan nanti ketika pada saat pendaftaran partai politik pada saat tahapan pemilu yang akan datang. Nah, pada saat pendaftaran partai politik itu kemudian ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ini misalnya di pasal 172 di Undang-Undang 7 itu, 172, kemudian ada beberapa syarat, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Talhis soal keanggotaan, benar nggak ada 1/1000, kemudian kuota perempuan 50%, 30% di tingkat kabupaten itu terpenuhi atau tidak, kemudian kepengurusan di partai politik di tingkat kabupaten itu 50% di tingkat kecamatan itu ada atau tidak terpenuhi atau tidak misalnya. Ternyata pada saat pendaftaran itu kok tidak terpenuhi. Ada hal di sini di pasal 172 yang menetapkan partai politik itu menjadi peserta pemilu adalah KPU. Artinya ketika misalnya itu tidak terpenuhi, sanksi nggak ada sanksi, tetapi di situ adalah nanti dia bisa ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu atau tidak. Nah itu kan sebetulnya kalau misalnya nggak terpenuhi kan yang rugi adalah partai politik itu sendiri begitu. Saya rasa itu ya Mbak ya. Dan potensi selanjutnya adalah adanya sengketa. Ya, jadi misalnya tidak ditetapkan oleh KPU, kan ini sebetulnya penetapan partai politik kan ada di atas ya, di KPU RI, tetapi data itu kan semuanya berbasis dari bawah begitu. Misalnya tidak ditetapkan oleh KPU RI, partai politik tidak ditetapkan menjadi peserta pemilu, potensi selanjutnya adalah adanya sengketa yang diajukan ke Bawaslu. Maka Bawaslu punya kepentingan di sini untuk meminimalisir, mencegah supaya tidak terjadinya sengketa. Gitu Mbak Nora, kira-kira bisa diterima ya. Kemudian Mbak Rizky kaitannya dengan keanggotaan, misalnya saya masuk, tadi sudah disampaikan oleh Pak Talhis, sama Bawaslu itu membuka posko aduan. Dan ini sering terjadi kalau pada masa tahapan pemilu berbarengan dengan pendaftaran CPNS,
pendaftaran, bahkan penyelenggara pemilu pun ada yang masuk menjadi anggota partai politik. Kemarin ada itu yang sudah menjadi pengawas, tapi ternyata dia dimasukkan dalam data partai politik. Itu sebetulnya mungkin bagi saya, kalau misalnya saya merasa betul-betul tidak pernah menjadi anggota partai politik, bahkan saya tidak pernah menjadi pengurus partai politik kemudian masuk, itu kan mungkin dia merasa dirugikan. Maka Bawaslu di sini membuka posko aduan. Kalau memang ada yang seperti itu, silahkan menyampaikan ke Bawaslu, kami bisa menyampaikan ke KPU, atau nanti kita bisa berkomunikasi juga dengan partai politik. Ada kok partai politik yang langsung responsif. Jadi langsung merasa bahwa memang ada orang yang merasa tidak menjadi anggota, dia menyatakan diri bahwa saya bukan menjadi anggota partai politik ada yang memang respon langsung kemudian mencoretnya, ada begitu. Jadi ini butuh kerjasama semuanya ya, kerjasama semuanya. Mungkin saat itu partai politik ketika penambahan anggota partai ada data-data yang kemudian masuk kemudian tidak diverifikasi terlebih dahulu, bisa jadi begitu gitu. Maka butuh kerjasama semuanya, termasuk masyarakat, termasuk anak-anak muda ini penting, karena penguasanya hari ini Gen Z ya, penguasanya anak-anak muda, sehingga penting bagi kita untuk bisa ikut serta di dalam seluruh pengawasan tahapan, baik pada tahapan pemilu ataupun saat ini di luar tahapan pemilu, begitu. Ya. Jadi tadi dijelaskan pada prinsipnya pemutakhiran itu tidak ada sanksi gitu Pak. Sifatnya melayani dan membantu partai dalam menyiapkan kepesertaan pemilu pada persiapan peserta pemilu pada periode selanjutnya. Kemudian juga tadi kalau tercatut misalkan dia merasa bukan anggota partai politik, bisa di Bawaslu juga ada nih posko aduan tadi disampaikan gitu. Dan kemudian terakhir nih, tak terasa kita udah di akhir dari sesi. Ini belum boleh diminum ya? Oh iya, boleh Pak. Ini ada kopi, silahkan boleh diminum dulu. Maaf saya tak ya. minum juga. Kan biar nggak grogi Mas, jadi sambil minum. Ya, mungkin bisa ini ya, mungkin bisa disampaikan harapan ataupun quote ke sahabat Bawaslu, sehingga kita bisa sama-sama punya optimisme dalam pemilu yang akan datang begitu. Mungkin dari Pak Talkes dan Bu Umi mungkin saya sampaikan dulu. Monggo. Kan melayani nih. Ya, ladies first Bu berarti. Saya sudah 3 kali biar ada 30%. Perempuan lebih dulu lah. Siap. Oke, selalu siap pokoknya. Terima kasih Mas, harapan akuat lah ya, bahwa pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu menurut saya menjadi mitigasi untuk meminimalisir terjadinya sengketa nanti pada saat pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu. Jadi ini mitigasi awal yang saya rasa menjadi hal yang cukup penting bersama-sama antara KPU, Bawaslu, termasuk partai politik dan juga masyarakat, sehingga nanti pada saat pendaftaran partai politik potensi sengketa bisa diminimalisir. Gitu. Pak Talkes monggo Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya klarifikasi dulu. Oh, boleh. Jadi ternyata kalau Hafizah itu lagunya Charlie ya. Jadi Dari tadi. Aisyah itu yang F5 minute Aisyah. Lupa ya. Dari tadi dipikir-pikir Pak. Saya itu kok Hafizah. Iya, itu biasanya lagu yang melo-melo gitu kan 5 minute jarang ya. Kalau pesan saya, meskipun KPU itu semangatnya melayani, jadi jangan sampai kemudian kata pelayan itu menjadi sesuatu yang dianggap kelas bawah dan lain sebagainya, tapi bisa jadi memang pelayan yang CEO yang sedang menyamar jadi pelayan. CEO nih. Kalau quote saya sih sederhana Mas Budi, bahwa kita dalam konteks demokrasi di Indonesia sebagai penyelenggara teknis, sebagai pengawas pemilu, sebagai peserta pemilu maupun sebagai pemilih,
atau masyarakat umum itu adalah fashion. Fashion, pilihan. Selera kita, fashion kita itu apa gitu ya, kira-kira kita nyamannya itu di mana, kira-kira begitu. Kalau pakaian ya kira-kira kita sukanya pakai batik kah, mau pakai pakaian yang kasual kah, dan lain sebagainya. Tetapi substansinya atau ruh spiritualitasnya adalah bagaimana kita sebagai peserta pemilu, sebagai penyelenggara pemilu, baik pengawas maupun penyelenggara teknis maupun sebagai masyarakat umum, sebagai pemilih, itu bagaimana kita bisa bersama-sama mendorong demokrasi di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu menjadi lebih baik, lebih berkualitas, kira-kira begitu. Ini kok mirip slogannya Bawaslu dulu ya. Iya. Kan Ya. masih ada rasa-rasa Bawaslu ya nih Pak Talgis. Ya begitu Mas Budi kira. Ya terima kasih Pak Talgis, Bu Umi atas ilmu yang sangat bermanfaat, pastinya bermanfaat bagi kita. Dan bagi sahabat Bawaslu, nantikan konten-konten edukatif kita selanjutnya. Saya Muhammad Budi Purwanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.